Dan perlu kita ketahui, banyak petuah-petuah dari Umar bin Khattab ini yang sampai hari ini tetap terpatri di hati orang-orang mukmin. Umar bin Khattab ini pernah melayangkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, barang siapa yang niatnya tulus dan ikhlas, niscaya Allah memberinya kecukupan antara dia dan orang lain. Jadi ini bagus nih pesannya. Kalau kita tulus, kita ikhlas dalam melakukan apa saja, Allah pasti akan memberikan kecukupan. Baik kepada kita ataupun kepada orang yang kita tulus berurusan dengannya. Umar pernah juga berkata, bertemu dan mengunjungi saudara dapat menghilangkan perasaan duka dan sedih. Maka jika Allah memberimu karunia mendapatkan cinta dan kasih sayang, maka indahkanlah. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi galau, maka kunjungilah saudara, karena itu akan menghilangkan perasaan duka kita. Kemudian yang selanjutnya apa kata Umar bin Khattab? Jauhilah rasa kenyang, karena itu akan memberatkan hidupmu dan menyusahkan kematianmu. Karena memang iya nih, kalau kita kekenyangan itu ibadah jadi berat, gitu. Malas bergerak, dan kalau udah seperti itu banyak tidur, kurang zikir, kurang ibadah, ya pastilah kematian kita menjadi susah. Kemudian apa lagi kata Umar? Dulunya kami adalah orang-orang yang hina. Kemudian Allah mengangkat derajat kami dengan Islam. Seandainya kami menginginkan kemuliaan dari Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghina kami. Jadi maksud Umar ini, kalau kita mau mulia itu di Islam. Dulu dia hina betul kan? Jadi centeng, ditakuti orang, kasar, keras. Tapi dengan Islam, maka kerasnya itu jadi mulia karena diarahkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kata Umar lagi, laki-laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancamannya. Tetapi laki-laki yang sejati adalah yang bisa menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain. Kemudian apalagi kata Umar, jika ada hewan kendaraan di Irak, maka Allah menanyakan tentang itu kepadaku. Mengapa kendaraan itu tidak bisa berjalan, wahai Umar? Jadi saking baiknya Umar ini menjadi pemimpin, jangankan manusia lagi, binatang aja jangan sampai jatuh di jalan. Jadi bagus, betul-betul bagus jalan itu dibangun oleh Umar bin Khattab. Kemudian apalagi kata Umar, perbanyaklah anggota keluarga. Sungguh kalian tidak mengetahui melalui tangan siapa rezeki itu datang. Jadi kita disuruh banyak-banyaklah bergaul, baik-baik sama orang. Karena di antara orang-orang yang kita bergaul dengan baik itu, insya Allah ada yang akan membawa kebaikan untuk kita. Jadi rajin-rajinlah bergaul dengan orang-orang baik. Ini maksudnya memperbanyak anggota keluarga, bukan memperbanyak istri. Nah, nanti salah, oh berarti kalau banyak anggota keluarga ya perbanyak aja istri, banyak anak. Bukan itu maksudnya. Kemudian lagi kata Umar, sungguh seorang hamba yang tawaduk karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Allah berkata, bangkit dan tegaklah. Sungguh Allah telah mengangkat derajatnya. Jadi kalau orang rendah hati itu maksudnya diangkat derajat itu karena orang senang sama dia, dia tidak sombong. Jadi orang senang bergaul dengan dia, tentulah dia dimuliakan orang. Dan itulah arti dari Allah angkat derajatnya. Apalagi kata Umar, perbanyaklah duduk bersama orang-orang yang bertobat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. Nah ini betul-betul nih, ini betul sekali. Orang kalau udah pernah jahat ya, akal, kemudian dia berhijrah, itu biasanya hijrahnya full. Kita lihatlah dari mulai artis-artis yang berhijrah, betul-betul hati mereka menjadi lembut. Yang dulunya keras, hati mereka menjadi lembut. Dan orang seperti inilah untuk kita duduk dengan dia, karena mereka hatinya lembut. Apalagi kata Umar, saya tidak pernah peduli apa yang menimpa hidupku, apa yang saya cintai ataupun saya benci. Karena sesungguhnya saya tidak tahu apakah saya cintai atau yang saya benci itu baik untuk saya atau tidak. Jadi ini perkataan yang sangat baik. Kita belum tentu apa yang kita suka itu baik untuk kita. Apa yang kita benci kadang itu baik untuk kita. Nah jadi jangan pernah menilai cinta dan benci itu berdasarkan hawa nafsu. Tapi cintalah karena Allah, bencilah karena Allah. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari,
Samaratakanlah semua orang di hadapanmu dalam keadilan dan sewaktu bersama denganmu. Jangan sampai orang-orang yang terpandang berbuat tamak dan orang yang lemah merasa putus asa dengan keadilanmu. Nah, ini bagus diterapkan sekarang ini. Samaratakan orang semua di hadapan hukum. Nah, jadi tidak ada pilih-pilih. Kalau memang salah hukum dia. Nah, kalau sempat ini dicontoh nih, maju Indonesia nih jadi. Ini yang kita lihat belum bisa orang seperti ini karena masih banyak ketakutan, masih banyak kepentingan. Apalagi kata Umar bin Khattab, saya mendapat kabar bahwa doa itu dihimpit dan dikekang di antara langit dan bumi. Tidak bisa naik ke atas sampai diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perkataan Umar ini benar. Kalau kita berdoa tanpa mengucapkan sholawat, maka doa tidak akan naik ke langit. Jadi inilah mungkin faktor yang menyebabkan kenapa doa kita tidak terkabul. Karena kita tidak mengucapkan Alhamdulillah, tidak memuji Allah, kemudian tidak bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau ingin doa kita itu makbul, salah satunya adalah sebelum berdoa ucapkanlah solawat kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah juga berkata, sungguh ada orang yang seumur hidupnya menentang dan menjadi penyakit dalam agama Islam ini. Dia tidak menyempurnakan sholatnya karena Allah. Umar lalu ditanya, bagaimana bisa begitu Umar? Umar menjawab, orang tersebut dia tidak melengkapi rukuknya, sujudnya, khusyuknya, dan tawaduk ketika sholat menghadap Allah. Jadi maksudnya ini dianggap orang yang menentang dan menjadi penyakit dalam Islam. Sholatnya terburu-buru, rukuknya terburu-buru, sujudnya terburu-buru, jadi khusyuknya pun tidak, tawaduknya pun merendahkan diri ketika sholat pun tidak. Jadi ini percuma kata Umar. Dan Umar pernah berdoa, apa doanya itu? Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang Engkau pilih di antara kami, agar mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kami. Karena memang hanya orang-orang mulia yang mau perhatian kepada orang-orang lain. Kemudian apalagi dikatakan Umar bin Khattab, sungguh amalan-amalan itu saling angkuh dan membanggakan diri di antara satu dengan yang lain. Amal sedekah akan berkata, akulah yang lebih mulia dari amalan lain. Nah, jadi Umar juga mengatakan bahwa sedekah amalan yang sangat mulia daripada amalan yang lain. Karena terbukti kalau mayat dikembalikan ke dunia, mintanya adalah Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kembalikan aku ke dunia ya Allah sebentar saja, aku ingin bersedekah. Kemudian apalagi kata Umar bin Khattab? Bersikap jujurlah walau nyawa taruhannya. Wah, ini luar biasa nih. Jujur walaupun nyawa taruhannya. Kemudian dilanjutkan oleh Umar, saya lebih menyukai kejujuran walau membuat diri menjadi rendah, sekecil apapun, daripada berbuat bohong untuk mengangkat derajat walau hanya sedikit. Wah, ini manis kata-katanya nih. Biarlah menjadi rendah karena jujur daripada berbohong naik derajat. Orang justru dibalikkannya sekarang nih. Biarlah berbohong daripada jujur payah hidup. Dilanjutkan lagi, apalagi kata Umar, ada 3 jenis orang ketika menghadapi masalah. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan idenya yang justru semakin rusak. Nah, ini ada nih ciri orang pertama. Ide rusak, dengan ide rusak itu dia menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dan memusyawarahkan kepada yang lebih ahli. Nah, ini yang bagus. Kemudian yang ketiga, bingung dan tidak tahu menyelesaikan masalah, tetapi tidak mau mencari solusi dan tidak mau mendengar saran dan solusi orang lain. Yang tiga-tiganya ini ada pada diri manusia sekarang. Tapi pilihlah yang kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dan memusyawarahkan kepada yang ahli. Kemudian kata Umar lagi, 3 hal yang membuat Anda dicintai dan disayang saudara. Kalau ingin dicintai orang, ini dia. Yang pertama, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin lengkap, makin bagus. Kedua, melapangkan dan memberinya tempat duduk dalam satu pertemuan. Nah, ini juga sikap yang bagus menghargai orang. Kasih orang tempat duduk, lapangkan dia. Ketiga, kata Umar, memanggilnya dengan panggilan yang disukai. Nah, inilah cara agar kita dicintai orang. Dan ini berlaku kapan aja nih. Ucapkan salam,
hargai orang, kasih dia tempat duduk, kemudian panggil dia